Kalau sekarang awal-awal sudah itu, ya maaf kata bisa layu sebelum berkembang. Who will continue the development of Indonesia? Supaya apa? 2045 menjadi Indonesia emas itu tercapai. Jagonya pasti lama-lama akan mengerucut. ABC maunya, nanti menjadi AB, akhirnya menjadi A. Jadi ini sekarang ini kalau saya melihat ini belum Pak, belum Pak. Siapa jagonya, apakah yang dicapreskan kemarin ini betul-betul akan maju menjadi capres yang harus dilawan? Belum tentu. Kalau saya membacanya ini adalah proses sejarah. Pada saat Bu Mega menemukan seorang Jokowi, itu pasti ada prosesnya. Hanya waktu itu tidak banyak yang tahu prosesnya bagaimana. Tetapi sejarah mencatat perjuangan Jokowi sampai ke tampuk presiden itu Bu Mega juga mengalami begitu banyak rintangan, begitu banyak pantangan, karena dia harus mengingkari terahnya Soekarno untuk demi Indonesia. Ini berlanjut. Saat ini berlanjut. Kenapa dengan Jokowi? Karena Jokowi ini yang menjadi orang paling tahu, karena dia yang meletakkan visi-visi dan apa yang dikerjakan. Dan berdasarkan pengalaman hampir 10 tahun ini, Jokowi pasti punya visi. Siapa sih yang cocok untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini? Saya yakin Bu Mega antara lain membicarakan, minta masukan-masukan itu dalam rangka mungkin dibawa nanti kontemplasi lebih lanjut atau meditasi lebih lanjut. Who will continue the development of Indonesia? Supaya apa? 2045 menjadi Indonesia emas itu tercapai. Jadi bukan hanya sekedar makan singkong, rebus, bukan itu. Tapi lebih seru lagi pembicaraannya yang begitu mendalam. Dan yang tahu hanya beliau berdua. Dan itu tidak akan keluar, pasti. Nah memang kalau kita perhatikan dari pertemuan batu tulis Pak Jokowi dengan Bu Mega itu memang belum kelihatan siapa sebenarnya ini yang bakal dicapreskan kan begitu. Hanya ngomong sepertinya normatif, bicara masalah kebangsaan dan disinggung memang tentang pilpres katanya supaya aman mengingat situasi ekonomi dunia yang sedang sulit ini gitu. Ya. Bagaimana Bapak merespon ini? Ya, itu kan cover-cover normatif yang memang harus dikemukakan karena apa? Pak Jokowi dan Bu Mega tidak ingin ini gaduh, ya. Karena kalau gaduh politik, ini investor ini banyak yang sedang berjalan ini, investor-investor besar ini. Jadi yang dijaga diutamakan adalah mengurangi distorsi kegaduhan dalam pilpres. Jagonya pasti lama-lama akan mengerucut. ABC maunya, nanti menjadi AB, akhirnya menjadi A. Itu proses, Pak. Saya berpikiran berdasarkan pengalaman yang lalu, Bu Mega biasanya agak di belakang. Karena tadi kembali filosofinya Baratayuda. Siapa dari sana jagonya, di sini baru dicarikan tandingannya. Begitu. Jadi ini sekarang ini kalau saya melihat ini belum Pak. Siapa jagonya, apakah yang dicapreskan kemarin ini betul-betul akan maju menjadi capres yang harus dilawan? Belum tentu. Maksudnya deklarasi Nasdem Pak untuk Anies Baswedan. Yes. Apakah betul dia akan jadi capres yang didaftarkan? Belum ada yang tahu. Sehingga tidak mungkin seperti Bu Mega, Pak Jokowi sudah menghadap-hadapkan musuhnya. Belum. Itu bukan siapa-siapa. Untuk saat ini baru dijagokan yang notabene baru satu partai yang kurang ininya sebagai satu syarat untuk mendaftarkan, kan begitu Pak. 20% threshold. Masih jauh. Sehingga saya menduga setidaknya 6 bulan kemudian dari saat ini itu baru akan lebih mengerucut. Karena kalau katakanlah 5 bulan sebelum pendaftaran, saya rasa sudah mulai lebih mengerucut. Nanti sejarahnya biasa begitu, dan saya sih mengamini itu ya, karena itulah. Ya mengingat kan banyak orang gregetan, nggak sabar kok Bu Mega belum ada bikin koalisi atau beri tanda-tanda apa gitu. Nah, itu baiknya, bikin orang penasaran ini baik Pak. Karena nanti pada saat yang ditunjuk itu adalah harapan, itu akan meledak dukungan, kan begitu. Kalau sekarang awal-awal sudah itu, ya maaf kata bisa layu sebelum berkembang. Karena syarat-syaratnya belum dipenuhi. Kalau tanaman tuh suruh bunga sekarang, padahal masih matahari panas, harus ada disiramin,
masih ada banyak hama segala macam, bisa layu Pak, bisa layu sebelum berkembang. Jadi menurut saya proses inilah yang dilakukan Bu Mega sama Jokowi. Jadi masih perlu proses ini. Perlu proses, masih panjang. Jadi kita harus bersabar ya Pak ya. Itu paling baik. Kita boleh berpikir-pikir ini itu ya boleh, itu demokrasi. Makanya sekarang yang berseliweran itu kemudian menjadi satu distorsi yang menurut saya ini yang dianggap oleh Pak Jokowi jangan sampai distabilitas. Karena ini investor-investornya belum masuk nih. Nah ini kalau merasa Indonesia aman kan investor cepat sekali menarik. Gitu. Ini yang menurut saya analognya begitulah kalau